sahabat semua, kembali lagi bersama Science by Ana. Hari ini Kak Ana mau menjelaskan mengenai transportasi pada tumbuhan. Kalau kita berbicara dengan yang namanya transportasi, pasti kita akan mengibaratkan seperti bus. Jadi ada alat transportasinya dan juga ada sesuatu yang diangkut. Nah, sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan melakukan transportasi. Bagaimana tumbuhan melakukan proses transportasi dan apa saja yang diangkut pada proses transportasi tersebut, serta siapakah sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita simak video berikut ini. Simak video ini dengan baik-baik ya. Dan kita langsung mulai ke videonya. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang digunakan untuk melakukan transportasi pada tumbuhan. Jaringan pengangkut itu apa aja? Yang pertama yaitu jaringan xilem. Jaringan xilem bertugas untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam akar menuju ke daun. Dan ada yang kedua yaitu floem yang bertugas untuk mengangkut bahan hasil dari fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Baik xilem maupun floem, keduanya bertugas sebagai jaringan pengangkut atau alat transportasi pada tumbuhan. Perlu diketahui di sini bahwasannya struktur anatomi xilem dan floem akar itu saling berhubungan antara xilem dan floem pada batang maupun xilem dan floem pada daun, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya xilem dan floem dari akar sampai ke daun itu saling berhubungan dan berkesinambungan. Proses transportasi itu dibagi menjadi dua tahap atau dua proses gitu ya. Yang pertama yaitu transportasi ekstravaskuler dan yang kedua transportasi intravaskuler. Apakah yang dimaksud dengan transportasi ekstravaskuler? Ekstravaskuler itu terdiri dari dua kata, yaitu ekstra, di luar, dan vaskuler, pembuluh. Maksudnya sesuatu itu terjadi di luar pembuluh. Apakah yang dimaksud sesuatu itu? Sesuatu itu adalah proses pengangkutan yang terjadi tanpa atau tidak berada di dalam pembuluh. Dalam hal ini pengangkutan air dan garam mineral yang dilakukan oleh pembuluh xilem. Proses transportasi ekstravaskuler itu berjalan melalui sel ke sel secara horizontal atau mendatar, seperti itu ya. Adapun mekanisme ataupun prosesnya, proses pengangkutan air dan mineral terjadi pada bulu akar. Jadi air dan garam mineral itu diserap pertama kali oleh bulu akar menuju ke epidermis, selanjutnya diproses di korteks dan masuk ke endodermis sampai akhirnya menuju ke silinder pusat atau stele dan berakhir di xilem. Pengangkutan ekstravaskuler itu dibedakan menjadi dua, apoplas dan simplas. Apoplas yaitu pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel, sedangkan simplas adalah pergerakan air dan garam mineral melalui sel-sel akar. Dalam hal ini melibatkan plasmodesmata ya.
Berikut ini adalah mekanisme simplas dan juga apoplas. Simplas ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru, sedangkan apoplas garis yang berwarna atau bertanda merah. Lebih detailnya kita akan bahas setelah yang ini ya. Berikut ini adalah proses transportasi ekstravaskuler atau pengangkutan secara ekstravaskuler di luar pembuluh. Nah, ibaratkan begini, ini air masuk pertama kali diserap oleh bulu akar gitu ya. Nah, di sini bulu akar memiliki sel-sel akar gitu kan. Nah, ini di zoom kayak gini hasilnya, dan setelah di zoom hasilnya terdapat rute atau kayak lalu lintas gitu ya di sini. Nah, yang lalu lintas berwarna biru itu namanya simplas, sedangkan garis yang berwarna merah itu apoplas. Pengangkutan air dan garam mineral melalui jalur simplas itu bisa dilihat garisnya lurus dan bisa sampai ke xilem. Jadi air dan garam mineral diserap pertama oleh rambut akar menuju ke epidermis, lanjut ke korteks, dan kemudian ke endodermis, berakhir di silinder pusat atau stele, dan sampailah ke xilem akar gitu ya. Itu lancar jaya. Karena pengangkutan yang simplas itu melalui plasmodesmata. Jadi kayak celah di dalam sel. Sedangkan yang kalian lihat garis yang bertanda merah itu dari rambut akar sampai ke korteks saja. Karena ruang antar selnya itu gede, sehingga dia tidak bisa menembus masuk sampai ke endodermis. Kenapa? Karena di endodermis itu terdapat penebalan atau zat kayu atau zat lignin. Dalam hal ini zat lignin membentuk pita Kaspari, sehingga air tidak bisa masuk gitu ya melalui ruang-ruang antar sel. Dia hanya bisa masuk melalui celah di dalam sel, yaitu plasmodesmata. Nah, kalian kalau lihat di sini yang jalur merah itu sampai ke korteks aja, kemudian dia meleot menjadi jalur simplas. Air dan garam mineral dari jalur apoplas, kemudian karena nggak bisa masuk terhalang pita Kaspari, dia masuk secara jalurnya melalui simplas gitu ya. Dan sampailah dia ke xilem akar. Nah, dapat dilihat di sini ada perbedaan yang mendasar. Kalau pada jalur simplas itu lancar jaya gitu ya, dari rambut akar menuju ke xilem akar itu nggak perlu repot. Sedangkan kalau pada jalur apoplas yang berwarna merah itu hanya nyampe korteks. Dan selanjutnya diteruskan melalui jalur simplas gitu ya. Setelah air dan garam mineral itu sampai ke xilem akar, maka terjadilah transportasi intravaskuler. Apa sih transportasi intravaskuler? Itu terdiri dari dua kata, intra yang artinya di dalam dan vaskuler adalah pembuluh. Jadi sesuatu terjadi di dalam pembuluh. Maksudnya adalah transportasi atau pengangkutan air dan garam mineral yang terjadi di dalam pembuluh. Dalam hal ini yang dilakukan oleh xilem. Proses pengangkutan air dan garam mineral pada tahap intravaskuler itu berjalan secara vertikal, yaitu ke atas atau dari bawah menuju ke atas, dalam hal ini dari akar menuju ke daun. Jadi perbedaannya dengan ekstravaskuler, kalau ekstravaskuler secara horizontal, kalau intravaskuler secara vertikal. Kapankah transportasi intravaskuler terjadi? Yaitu setelah terjadinya pengangkutan ekstravaskuler di mana air dan garam mineral telah mencapai xilem akar. Jadi baru terjadi intravaskuler seperti disebutkan di awal tadi ya. Berikut ini adalah gambaran transportasi intravaskuler yang terjadi di xilem. Jadi kalian bisa lihat arah xilem itu satu arah menuju ke atas panahnya, dan yang bendol-bendol atau titik-titik merah itu adalah air dan garam mineral. Secara ringkas, tahapan proses ekstravaskuler dan intravaskuler
yaitu seperti gambar ini gitu ya. Pertama-tama, air diserap oleh rambut akar. Selanjutnya, air masuk ke dalam sel epidermis, menuju ke korteks, menuju ke endodermis, lanjut ke silinder pusat atau stele. Dari stele ini, air dan garam mineral dilanjutkan lagi menuju ke xilem akar. Jadi ini dari pertama awal tadi, itu transportasi secara ekstravaskuler. Setelah mencapai xilem akar, barulah diproses air dan garam mineral tersebut diproses menuju ke xilem batang, kemudian menuju ke xilem daun melalui jalur intravaskuler. Mengapa kok ini tuh bisa terjadi gitu ya? Karena xilem, akar, batang dan daun itu saling berhubungan, saling berkesinambungan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan atau mempengaruhi transportasi tumbuhan? Yang pertama yaitu tekanan akar. Nah, kita kan tahu rambut akar itu menyerap air yang mana karena cairan selnya itu lebih pekat daripada cairan di luar sel, sehingga menyebabkan air yang berasal dari luar rambut akar dapat mudah masuk ke dalam sel-sel rambut akar, yang mengakibatkan cairan sel rambut akar menjadi lebih encer daripada sel-sel yang berada di sekitarnya, sehingga cairan sel yang berisi air dan sel tersebut dapat pindah ke sel-sel lain. Nah, makanya itu pergerakan air dari sel ke sel yang lain secara osmosis ini yang menimbulkan daya dorong atau daya tekan akar yang mengakibatkan air masuk ke xilem menuju batang. Yang kedua yaitu daya kapilaritas batang. Pada batang memiliki xilem yang tersusun sel-sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler. Nah, pipa-pipa kapiler ini sifatnya seperti sumbu kompor yang mana menyebabkan ketika kena air yang terdapat di dalam xilem, airnya dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya sifat daya kapilaritas xilem pada batang. Dan yang ketiga atau faktor penyebab transportasi yang terakhir yaitu daya isap daun. Karena daya tekan akar dan juga daya kapilaritas batang xilem tidak cukup untuk mengalirkan air, maka pada daun itu sering terjadi penguapan air yang disebut dengan transpirasi. Nah, transpirasi ini seperti ibaratnya ketika seseorang minum menggunakan sedotan dan ketika seseorang menyedot air di dalam gelas, air akan mengalir ke atas melalui sedotan dan kemudian sampai ke mulut orang tersebut. Nah, sama juga seperti pada tumbuhan, transpirasi akan menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Semakin besar penguapan pada daun, semakin besar pula daya isap daun, sehingga semakin banyak air yang naik dari akar ke daun. Jadi ketiga faktor itulah yang menyebabkan mempengaruhi cepatnya transportasi pada tumbuhan. Baik, segitu dulu video mengenai transportasi tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan terus dukung channel Science by Ana dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol notification bell-nya biar kalian tidak ketinggalan video Science by Ana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.